Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan rezeki yang begitu besar. Tak lupa juga salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan dan merasakan Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh kita berpuasa. Nah, walaupun Hari Raya Idul Fitri kali ini akan terasa berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, tidak apa-apa, karena kita masih bisa berkomunikasi dengan kerabat-kerabat kita di luar. Nah, diingatkan ya, kalian harus tetap di rumah, tetap harus menjalani physical distancing, social distancing, dan PSBB untuk menekan peningkatan jumlah positif corona di Indonesia. Dan kita berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir. Yang saya hormati dosen pengampu saya Ibu Ia Saada, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai negara. Apa itu pengertian negara dan sebagainya, insya Allah akan saya paparkan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nah, perkenalkan, nama saya Nadra Halafah dari kelas manajemen 2F, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, apa itu pengertian negara? Secara istilah, negara berasal dari kata asing, yaitu states bahasa Inggris, states bahasa Belanda dan Jerman, dan estates bahasa Prancis. Kata states, stats, dan estates itu diambil dari bahasa Latin, yaitu status dan statur, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Nah, pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yakni adanya masyarakat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, adapun pengertian negara menurut beberapa ahli yaitu: pertama, menurut Sri Sumatri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Oleh dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ atau perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan negara adalah suatu persekutuan yang beranggotakan keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, menurut Max Weber. Max Weber mengatakan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut diberikannya kekuasaan memaksa. Nah, adapun bagian kedua yaitu fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara yaitu melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Adapun tujuan negara yaitu menyelenggarakan ketertiban hukum dan menyelenggarakan kesejahteraan hukum. Bagian yang ketiga yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang pertama yaitu adalah rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan kebersamaan mendiami suatu wilayah. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelasnya. Nah, secara umum, wilayah dalam sebuah jam negara biasanya mencakup daratan, perairan, dan udara. Dalam konsep negara modern, masing-masing dalam batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Yang ketiga yaitu pemerintah.
Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama-sama mendirikannya sebuah negara. Yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur pengakuan oleh negara ini hanya bersifat menerangkan tentang negara tersebut. Hal ini tidak bersifat deklaratif, bukan konsumtif dan sehingga tidak memiliki kemutlakan. Nah, adapun materi yang keempat yaitu teori tentang negara. Berdasarkan teori yang ada, negara terjadi akibat ada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Hal ini didasarkan karena ada keyakinan bahwa sesuatu ataupun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini terjadi hanya karena kehendak Tuhan, termasuklah terbentuknya negara. Yang kedua yaitu perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu-individu yang disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Yang ketiga yaitu teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara ada atau terbentuk karena faktor kekuasaan atau kekuatan. Jadi, negara terbentuk karena adanya orang kuat yang mendirikan suatu negara. Nah, adapun teori yang keempat yaitu teori hukum alam. Menurut teori ini, negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Nah, secara sendiri-sendiri, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak. Karena itulah terjadinya negara, menurut teori hukum alam. Yang kelima yaitu teori kekuatan. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang terhadap kelompok yang lemah. Negara dibentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Yang keenam ada teori historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara revolusioner sesuai kebutuhan-kebutuhan manusia. Yang ketujuh yaitu ada teori organis. Teori ini disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen yang dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Nah, yang terakhir ada teori alamiah. Teori alamiah menganggap negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap tidak sebagai makhluk sosial sekalipun makhluk politik. Oleh karena itu manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk negara. Nah, di setiap negara memiliki bentuk-bentuk negaranya masing-masing. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Mengenai negara peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Nah, secara peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya saja. Bentuk negara dan pengertiannya sering disamakan atau digadukan dengan bentuk pemerintahan. Pembahasan untuk bentuk negara menurut perkembangan sejarah yakni sudah ada sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang. Jadi, mari kita bahas tentang apa saja bentuk-bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno terdapat 5 bentuk negara. Yang pertama yaitu aristokrasi, yang kedua demokrasi, yang ketiga oligarki, yang keempat demokrasi, dan yang kelima ada tirani. Nah, adapun bentuk negara pada zaman sekarang yaitu ada negara kesatuan atau unitaris, negara federal, negara konfederasi, negara monarki, negara oligarki, dan negara demokrasi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, ingat ya teman-teman, kita tetap harus di rumah, ikuti peraturan pemerintah, tetap laksanakan social distancing, physical distancing, dan PSBB. Tetap berkomunikasi dengan kerabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.